Halo semuanya, kenalin aku Arswendo Esa Dewa dari kelas PSTIB dengan NPM 221506162. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer, yang mana dalam video ini juga akan dijelaskan tentang topologi dan arsitektur dari studi kasus jaringan atau arsitektur yang telah saya ambil dari sebuah jurnal. Nah, tapi sebelumnya apa sih itu jaringan komputer? Dari berdasarkan sumber yang saya baca bahwa jaringan komputer itu merupakan dua atau lebih komputer yang saling terhubung, di mana komputer yang satu dengan komputer yang lainnya itu bisa digunakan untuk berbagi data-data. Dan sebuah jaringan itu dibangun tidak hanya dengan menggunakan software saja atau hardware saja, namun itu dibangun dengan dua komponen tersebut sehingga itu dikolaborasikan sehingga dapat menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan baik. Oke, selanjutnya itu ada arsitektur jaringan komputer. Nah, arsitektur jaringan komputer itu dibedain menjadi dua. Yang pertama itu ada fisik dan juga logik. Nah, arsitektur fisik ini itu berkaitan dengan susunan fisik pada sebuah jaringan komputer atau yang biasa disebut itu sebagai topologi jaringan. Yang mana topologi jaringan ini juga merupakan bentuk koneksi fisik untuk menghubungkan setiap node atau komputer. Nah, topologi jaringan ini jenisnya ada macam-macam lagi. Ada topologi ring, topologi star, topologi tree, ada topologi linear. Tetapi yang saya gunakan nantinya pada studi kasus itu adalah topologi star, yang mana topologi star itu menghubungkan komponen-komponen itu hingga membentuk menyerupai bintang. Nah, jadi pada topologi ini itu setiap komputer itu dihubungkan dengan titik pusat jaringannya itu dengan wire-nya masing-masing. Sehingga contohnya ada satu pusat jaringan dan ada tiga buah komputer. Nah, itu dari pusat jaringan ke masing-masing komputer itu dihubungkannya dengan kabel. Jadi komputer pertama itu ditarik kabelnya ke pusat jaringan, lalu komputer kedua juga, dan komputer ketiga juga. Jadi sistemnya itu bukan dari pusat jaringan komputer kedua, komputer ketiga, itu bukan, tetapi masing-masing komputer itu menarik kabel atau sinyalnya sendiri. Nah, di dalam uh, topologi star ini itu memerlukan cost yang banyak, karena misalkan uh, device-nya itu cukup jauh, maka kabel yang ditarik pun akan akan cukup jauh pula, sehingga itu akan memakan cost yang banyak. Nah, karena itu tadi semuanya terhubung ke pusat atau ke pusat jaringan, jadi ketika uh, satu komputer ingin mengirimkan data ke komputer yang lain, maka itu harus mengirimkan datanya terlebih dahulu ke pusat jaringannya, sehingga nanti bisa diterima oleh komputer yang dituju. Jadi tidak bisa langsung, karena akses jaringannya itu melalui pusat jaringan, sehingga harus dikirimkan dulu ke pusat jaringan. Lalu ada juga arsitektur yang kedua, yaitu arsitektur logik. Jadi arsitektur logik ini berbeda dengan fisik, karena ini hanya berkaitan dengan logika, di mana logika itu eh, akan digunakan dan dihubungkan dengan masing-masing komputer. Oke, yang selanjutnya kita langsung masuk saja pada studi kasus yang telah saya ambil dari Jurnal Teknik Informatika dari STMIK Antarbangsa volume yang kedua nomor 1, yang diterbitkan pada eh, tahun 2016 pada bulan Februari, di mana untuk jurnal ini diberi nama Analisa dan Perancangan Jaringan Komputer menggunakan teknologi nirkabel berbasis Wi-Fi, yang studi kasusnya pada PTWH Indonesia. Jadi PTWH itu merupakan perusahaan itu di daerah Tangerang kalau saya tidak salah. Itu dia tuh bergerak di bidang bisnis atau penjualan, khususnya itu untuk distributor buku dan CD atau kaset itu, uh, CD original dari Ustadz Yusuf Mansur. Nah, untuk sekarang itu perusahaan ini sudah memiliki jaringan komputer,
tetapi memiliki beberapa kendala karena mereka masih menggunakan teknologi berbasis kabel. Nah, ini uh, mereka masih gunakan teknologi ini pada tahun 2016 karena jurnal ini diterbitkan pada tahun 2016, di mana itu kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu. Nah, karena pada tahun tersebut teknologi tersebut tuh sudah terlihat tuh keterbatasannya, seperti besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk kabel, karena kemungkinan apa ya, misalkan pada satu hub atau satu akses point pusat jaringan itu kan mereka harus menarik kabel satu-satu tuh ke setiap device-nya, karena kan mereka menggunakan topologi star. Jadi banyak cost tuh yang dikeluarkan untuk menarik wire ke komputer 1, komputer 2, komputer 3 dan komponen-komponen lain. Nah, itu sudah tidak efisien. Makanya dibuatkan jurnal ini untuk sebuah pengajuan untuk beralih menjadi sebuah wireless, dimana nantinya itu akan menjadi wireless LAN. Sebenarnya konsepnya sama aja dengan LAN, yaitu local area network, yang mana itu networknya itu berada pada area yang kecil atau lokal. Namun bedanya itu ini nantinya akan menjadi wireless atau tanpa kabel wireless. Nah, oleh karena itu nantinya itu akan menggunakan WiFi. Jadi yang semulanya menggunakan kabel maka akan berubah menjadi WiFi. Nah, sebenarnya untuk perubahan ini ada plus minusnya sih, karena yang pertama, jika menggunakan kabel itu mungkin untuk keamanan dan kecepatannya itu pasti sudah terjamin. Tetapi kalau menggunakan wireless itu kemungkinan keamanannya itu tidak sekuat dari menggunakan wire. Tapi keunggulan menggunakan WiFi atau wireless itu lebih fleksibel. Contohnya, misalkan saya bekerja di tempat ini, di tempat saya duduk, jadi device saya ini dicolokkan menggunakan wire. Nah, ketika saya sudah jenuh, saya sudah capek bekerja di duduk apa mengerjakan sesuatu di tempat ini yang saya duduki, saya ingin berpindah, contohnya saya ingin berpindah ke tempat situ atau ingin rebahan. Nah, saya tidak perlu lagi tuh menggotong-gotong kabel yang juga, terus kabel yang dicolokkan di situ, jadi itu tidak efisien. Jadi ketika saya ingin berpindah, ya udah saya tinggal pindah karena koneksi yang ada itu menggunakan WiFi. Jadi saya tidak perlu membawa serta merta kabelnya itu untuk mendapatkan apa ya uh, apa koneksi atau aksesnya gitu. Oke, selanjutnya uh, langsung kita ke topologinya atau ke arsitekturnya, dimana arsitektur yang pertama ini merupakan arsitektur yang sedang berjalan sekarang pada tahun 2016 yang lalu, berarti bukan sekarang sih, 8 tahun yang lalu. Jadi mereka masih menggunakan wire, yang mana mereka itu menggunakan dua switch. Di switch yang pertama dan kedua ini saling berhubungan, dan switch yang pertama ini terhubung dengan router dan terhubung pada cloud, sehingga itu akan mendapatkan akses internet. Dan switch yang pertama ini dia terhubung kepada 4 buah device, yaitu 2 PC dan 2 laptop. Nah, di sini terlihat bahwa itu menggunakan topologi bintang atau topologi star, karena mereka menarik kabel nih di masing-masing device-nya. Nah, ini yang membuat membuat teknologi itu pada 8 tahun yang lalu tidak efisien, karena sangat banyak sekali kabel yang digunakan. Nah, pada switch yang kedua juga nih, dia terhubung kepada 6 buah PC dan 1 buah laptop, dimana di semua device itu wire-nya tuh ditarik satu persatu ke device-device mereka. Jadi bukan yang switch 2 ini nyambung ke PC 2 dan PC 2 ini menyambungkan kabelnya ke PC 3 dan selanjutnya, tapi tidak. Ini ditarik dari switch 2 itu ke PC 2, ke PC 3, PC 4 dan semuanya ini, sehingga kabel yang digunakan atau wire yang digunakan itu sangat banyak, sehingga itu kurang efisien.
Nah, oleh karena itu pada jurnal ini diusulkan bahwa itu akan berganti menjadi eh, wireless, dimana yang tadinya menggunakan kabel ini berubah menjadi menggunakan gelombang atau sinyal, dimana yang diubah adalah akses pointnya. Jadi terdapat penambahan akses point atau apa ya, pusat jaringan pada setiap ruangan yang dimana terdapat WA1, WA2, WA3. Nah, di sini dari switch itu akan terhubung ke apa ya, akses pointnya ini atau pusat jaringan ini, sehingga semua device pada WH1 ini dia akan terhubung pada uh, akses point ini atau pusat jaringan ini. Nah, itu tidak perlu lagi menggunakan kabel. Jadi dia hanya mengandalkan sinyal seperti sinyal WiFi sekarang kan. Jadi itu akan memberikan kemudahan tentunya. Tetapi dari switch ke akses point utama ini, jaringan utama ini, dia tetap harus menggunakan kabel. Begitu pula pada switch yang kedua, itu akan menarik kabel pada atau menggunakan kabel wire kepada hub atau akses point pusat jaringan ke WH2 dan WH3, dan itu akan meneruskan sinyalnya itu ke device-device yang digunakan oleh mungkin pegawainya atau siapapun yang ada, itu menggunakan nirkabel atau menggunakan tanpa kabel, sehingga itu akan menciptakan efisien seperti yang tadi. Nah, oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika mungkin ada kekurangan atau kesalahan penjelasan atau salah kata-kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih.